Hello Chris. Ya. Selama year 1 Chris, ini paling seru kan dari tadi ceritanya year 1 ya. Gimana pengalaman selama year 1? Homework lah, exam lah, anything. Kalau year 1 tuh homework dulu deh. Jadi kayak kalau homework kan karena tipikal orang Indo biasanya kayak kita nongkrong bareng, terus kayak jadi belajarnya sistemnya bareng gitu kan, kebanyakan dari kita. Jadi kayak kalau secara homework tuh biasanya kita bahas bareng kayak ini gimana dan lain-lain gitu. Terus jadi biar kita juga lebih gampang ngertinya. Nah kalau exam ini sebenarnya lumayan menarik karena kayak kan kita baru ada exam itu cuman midterm biasanya, jadi UTS kan. Oh, nggak ada ujian harian gitu, nggak ada ya? Kayak di Hampir nggak ada sih. Okay. Kayak ada beberapa course yang kayak dia ada ujian harian, tapi kebanyakan sih kayak cuman UTS sama UAS biasanya examnya. Nah biasanya tuh kayak pas itu year 1 kita datang kan kayak udah dapat offer misalkan scholarship, terus tulisannya kan minimal GPA 3. 3. Yeah. Jadi kayak aku pas itu aku udah di universitas lokal juga gitu. Aku kayak 3 sih harusnya bisa banget gitu mikirnya kan. Standar lah. Standar gitu kan. Tapi ternyata nyampe sini kayak oke lah bisa kerjain PR, oke bisa. UTS pertama itu kayak di tempatnya namanya Liwon. Jadi dia kayak auditorium gede gitu. Dia cuman kasih kayak meja sama kursi, kayak ada mungkin 100, mungkin lebih sih, kayak 300-400 kursi gitu. Terus kayak kita dapat ujiannya kan. Yang paling aku inget tuh mat sebenarnya, kalkul 1. Jadi kayak kita masuk ujiannya kayak kita udah belajar, kayak oke lah harusnya lumayan bisa gitu. Dapat ujiannya terus kayak kita bolak-balik question page-nya, terus kayak cari yang gampang tuh kayak nggak ketemu gitu. Okay. Bisa kerjain semua soal susah karena matnya emang susah kan. Tapi kayak kita nggak nyangka kayak examnya sampai sesusah itu gitu. Aku potong dikit. Pas ujian masih inget soalnya berapa banyak? Ingat, kalkulus tuh masa 10 soal kayak esainya, kayak ada beberapa PG sih. Tapi kayak esainya tuh sekitar 10 gitu. Dan sebenarnya dari past papernya pun kayak bisa dibilang mirip, tapi kayak pas kita kerjain tuh lebih susah gitu, karena kayak emang beda gitu yang di tesnya. Terus jadi kayak kebanyakan orang Indo pas itu tuh kayak kita ngerjain kayak paling mentok setengah dari papernya kita udah bisa kerjain. Cuma separuh. Iya separuh kan. Terus kayak aduh ini bingung mau gimana. Kita biasanya kayak kalau aku kayak udah stuck kan, jadi kayak istirahat bentar gitu. Terus kayak tapi kayak aku lihat kiri kanan tuh kayak anak lokal kayak mereka ngerjain terus gitu, sampai kayak ada yang kayak last minute pun masih ngerjain gitu. Jadi kayak kertas mereka tuh full banget gitu. Terus jadi kayak mental dulu kan, karena kayak wah ini cuma bisa setengah nih, tapi kayak mereka kayaknya sampai habis tuh nggak keburu gitu kan. Jadi kayak itu tuh pengalaman kayak mental banget, karena kayak aku ingat kayak banyak Indo pas itu tuh langsung kayak waduh ini gimana ya, kita bakal fail kali ya kalkul 1 gitu-gitu. Dan kayak paling hitungan jari lah kayak 2-3 orang yang kayak mereka bilang kayak aku lumayan bisa ujiannya. Sisanya tuh kayak aduh sorry, bisa. Waktu itu berberapa Indo yang kamu kamu ingat? Dari berapa orang? Aku tuh 80, tapi kayaknya yang SSI-nya cuman 30-an gitu. Oke, dari 30 itu cuman 2 sampai 3 yang bilang ya, I can. Up to 5 lah maksimal yang kayak mereka saya bilang bisa. Kayak bisa, ada yang bilang kayak gampang gitu, kayak emang mereka pintar kan. Okay. Tapi ada juga yang kayak mereka bilangnya kayak cuman lumayan gitu. Tapi kebanyakan dari kita tuh kayak waduh ini kayak gue nggak bisa banget nih, kayak setengah doang, kurang dari setengah gitu. Jadi kayak emang sesuai ekspektasi sih pas nilai UTS-nya keluar ya, itu kayak aku tuh ya sudah segitulah. Ya, nilai UTS aku kayaknya 40 deh, kayak atau 30 berapa gitu bahkan. Jadi kayak aku pun kayak dari local uni pas itu kayak di local uni bisa bilang nggak terlalu serius belajarnya, tapi nilai itu masih bisa aman gitu. 70-80 tuh masih bisa. Local uni, which uni you go? Aku dari UPH pas itu. UPH College. UPH Jakarta Karawaci, ya. Jadi kayak maksudnya kayak belajar 2 hari tuh kayak masih bisa gitu 70. Kayak yang ini aku udah belajar 3-4 hari tetap segitu. Jadi kayak emang lumayan shocking gitu kan. Tapi kayak ternyata setelah tahu kan pembagian nilainya pakai kurva distribusi gitu. Jadi kayak karena kebanyakan murid juga nggak bisa sampai kayak 70-80 nilainya ya, jadi 40-50 itu ya average gitu. Jadi kayak akhir-akhirnya aku tetap dapatnya B. Walaupun kayak awalnya kan mikir wah ini udah 40 nih fix bisa fail nih gitu kan. Kalau di Indo kan kayak ya 40 ya D gitu kan. Kayak nilainya
udah fix gitu 90A 80B gitu kan. Kalau di sini karena pakai kurva itu jadi lumayan ngebantu gitu sih. Oh, jadi kalau sama-sama maksimal nilainya semua 50 ya. Jadi even kayak, iya. kita dapat 30 ya masih oke lah. Iya betul betul. Jadi oke. karena kayak kayak yang aku bilang kan, kayak paling yang bisa dapat 90 ke atas ya anak Cina pun nggak banyak gitu loh. Jadi kayak secara kurva itu ya average-nya bakal turun. Jadi kayak jadi dia ngambil average itu sebagai nilai the iya, highest score. Bagi kayak Iya. B-nya berapa slot, A-nya berapa slot gitu karena pakai kurva itu. Gitu sih. Jadi kayak lumayan terselamatkan sih gara-gara kurva itu. Oke. Iya. Gitu sih. Thank you banget Chris, ini infonya Chris. Jadi gitu ya Critters. Jadi ya banyak lah yang maksudnya dalam satu kapal nantinya ya. Jadi nggak usah terlalu takut juga ya. So just tobruk and give your best. Satu Chris, trips. Selama kamu di CUHK ini cara belajarmu gimana? Oh, kalau aku cara belajar aku masih kayak Indo, sistem kebut semalam? Semester 1 sempet gitu kan, pas UTS kayak 2 hari lah bahkan kayak. Tapi kayak setelah kayak tahu susah examnya kayak gitu, aku lebih kayak dicicil sih dikit. Kayak maksudnya cicilnya tuh nggak yang kayak aku tiap minggu review gitu, tapi kayak misalnya setelah UTS udah beres, aku kayak review lagi dikit gitu loh. Jadi kayak ya dikit-dikit aja reviewnya, jadi biar nggak nanti overwhelm gitu pas udah dekat ujiannya. Sama kayak kalau aku lebih bisa nangkep kalau aku ngajarin ke orang. Jadi biasanya belajar bareng gitu sama yang sejurusan, terus jadi kayak aku coba ngajarin, jadi kayak lebih cepat masuk juga gitu. Jadi kayak kan tiap orang pasti belajarnya beda-beda kan. Caranya ya betul. Ada yang kayak mungkin harus diem banget terus kayak belajar sendiri gitu kan. Tapi ada juga yang kayak kalau belajar bareng lebih cepat gitu. Jadi kayak biasanya aku belajar sama yang emang kalau belajar bareng lebih cepat nangkep gitu sih. Jadi kayak ya sama-sama benefit juga kan gitu. Oke, thank you Chris for the tips. That's ya Critters, the tips from Sko Chris ya. Jadi dimanfaatkan juga tipsnya ini, belajar together akan lebih enak supaya kalian bisa saling bertanya dan membantu. Thank Chris for the time. Sama-sama Kor.